Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati guru kami Al-Mukarram Ustaz Mansur SD. Evaluasi ini sangat penting untuk kita. Kenapa? Untuk mempertahankan yang baik, meningkatkan yang kurang baik, dan menjadi pribadi dan menghasilkan kinerja yang lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Anda Guru Al-Ustaz Al-Mukarram Haji Mansur Abdullah SD. Kalau saya merespon belakang sedikit, komunitas saya mengatakan komunitas kita ini yang ada sekarang ini itu diawali dulu dengan nama siklus. Awalnya siklus travel, dan pelaku siklus travel yang hidupnya ini masih ada dua orang, Pak Adi sama Pak. Ya kami kita tetap dalam satu komunitas keluarga besar. Artinya memang kalau kita lihat sekarang jasa perkembangan jasa konsultan ini, itu kita kalau kita lihat konsultan-konsultan yang ada di Indonesia di skala nasional, itu memang jarang satu perusahaan itu berdiri sendiri. Rata-rata yang besar itu dia adalah grup. Sambil contoh saja satu itu, nah itu dia sudah ada 4 atau 5 perusahaan di dalam grup itu. Karena memang terbatas di jasa konsultan. Mungkin seperti di pertambangan juga Pak Edo, karena ada pelan pertambangan. Saya perkenalkan Pak Edo Alkas ini adalah beliau ahli di biologi pertambangan. Konsultasi khususnya di jasa konsultasi lingkungan. Nah, harapan kita ke depannya ini bagaimana grup ini mampu merambah ke sektor-sektor yang lain. Nah, misalnya jasa konsultasi pertambangan,
jasa konsultasi perikanan, jasa konsultasi pariwisata. Maka di dalam jasa konsultasi konstruksi itu masih banyak juga bidang-bidang yang harus bisa kita kembangkan, seperti jasa konsultasi perencanaan transportasi jalan, jembatan, bangunan gedung, kemudian keairan. Nah itu mungkin yang akan lebih banyak kita diskusikan pada hari ini. Sehingga kalau disampaikan tadi oleh Jose bahwa memang rapat ini persiapannya cukup singkat, tapi ada hal-hal sebenarnya kita akan bahas nanti terkait evaluasi 2022 ini. Kami mohon mungkin baik di internal Mas Agira maupun mitra bisnis bisa menyampaikan kira-kira apa nih kendala-kendala kita sebenarnya di lapangan di 2022 ini. Kemudian paling tidak dalam waktu singkat ini hari ini kita paling tidak bisa membuat semacam bisnis plan untuk 1 tahun ke depan. Kita tidak usah dulu muluk-muluk sampai 5 tahun. Tapi untuk hari ini kita bisa di 2020 ini apa yang akan kita bisa lakukan di luar dari konteks yang telah kita laksanakan saat ini. Artinya kalau kita berbicara jasa konsultasi lingkungan, AMDAL, UPL, Pertek itu sudah hari-hari kita. Tapi mungkin ada hal-hal yang kami butuhkan sebenarnya ide-ide dia dari kawan-kawan ini. Kira-kira apa yang kita bisa perbuat untuk bisa menjadi lebih baik di tahun 2023. Nah, mungkin itu saja mungkin pengantar dari saya untuk diskusi ini. Nanti kita akan lebih banyak berdiskusi di sesi-sesi berikutnya. Demikian dan saya mohon maaf atas segala kesilapan. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kita hormati Direktur Utama CP Mas Agira Gunawan Konsultan, yang kami hormati Direktur Utama Bapak Sumade MSI, kemudian Bapak Andi Gafur Direktur Utama Konsultan. Kemudian berbahagia para hadirin yang saya hormati. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita sama-sama bisa hadir dalam rangka satu kegiatan rapat penting setiap tahun dalam rangka meningkatkan kinerja daripada kegiatan yang ada di CP masing-masing. Mudah-mudahan kita berharap dengan kegiatan ini akan meningkatkan atmosfer yang baik, sehingga tentu ke depan CP yang ada ini terus berkembang dan menjadi sebuah pilar utama dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Kemudian juga kita sampaikan salam dan salam. Nah, kita sebagai umatnya tentu harus senantiasa berselawat dan dengan selawat kita sahabat. Amin. Ya, saya terus terang saja pada pagi hari ini merasa bangga ya, karena bisa berada dengan para tokoh-tokoh muda ya, lagi dengan suasana pakai jasdi. Saya merasa di tengah anggota dewan. Amin. Bisa gitu. Jadi kaget saya tadi. Tanggapan saya hanya acara biasa ya, seperti pertemuan kita sebelumnya. Jangan suasana itu seperti
Ya, alhamdulillah sebuah kehormatan buat saya yang pada pagi hari ini bisa hadir di tengah kita semua. Maka menjadi kami mudah-mudahan dengan pertemuan ini senantiasa Allah SWT. Ya, saya ingat sebuah hadis Nabi SAW yang perlu kita renungkan. Nabi bersabda, nikmatanya makmunun. Ya, yang ada kata Nabi ada dua kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tentu di antara berbagai kenikmatan lain. Tapi kenapa Nabi menyebutkan dua nikmat ini? Karena ini yang paling berpengaruh dalam kehidupan kita. Yaitu apa? Al-faragh was-sihah. Yaitu nikmat kesempatan dan kesehatan. Dua nikmat ini kalau kita ingin merasakan, memang betul-betul luar biasa. Karena ketika orang baru merasa baru merasa betapa bernilai nama kesehatan ketika dia sakit. Sering kita menyanyiakan namanya kesehatan, sering kita melarikan kesehatan, tapi ketika kita sakit baru terasa betapa mahalnya kesehatan itu. Yang kedua, kita juga sering melarikan namanya waktu, kesempatan. Kata orang, kesempatan emas itu tidak akan dua kali atau dua kali, sekali saja. Pada hari ini kita semuanya berada dalam komunitas sebuah perkumpulan. Ini kesempatan, dan mungkin kesempatan ini tidak akan terulang pada kita yang akan datang. Artinya bahwa ketika kita sudah berkecimpung dalam sebuah kesempatan ini, maka kita harus manfaatkan dengan sebuah kegiatan yang positif. Nah, tentang waktu kesempatan ini, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an memberikan satu semacam penekanan bagaimana kita memanfaatkan waktu dan menggunakan waktu. Sehingga muncullah surah yang namanya surah Wal Asri, yang secara khusus memberikan kita sebuah peringatan bagaimana kita menghargai waktu dan menggunakan waktu. Apalagi seorang konsultan itu waktu sangat berharga. Nah, Allah menggunakan sini kalimat wal asri sebagai sebuah peringatan bahwa hati-hati dengan waktu. Karena orang bisa celaka, bisa beruntung itu sejauh mana dia pandai membaca waktu. Orang pedagang misalnya, contoh kecil, pedagang itu ketika sudah sampai asar baru merasa dia rugi, karena sudah sampai asar baru membeli, sehingga dia merasa baru. Seterusnya kita juga sebagai seorang konsultan, mungkin ketika saat ini mungkin belum merasakan sebuah kerugian, tapi nanti saat-saat yang krusial ya baru kita merasakan. Dan sekali lagi tidak pandai. Nah, maka itu Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita dalam Al-Quran bahwa hati-hati dengan waktu. Dulu ya, asbab nyala ini ketika turun, biasa orang-orang Arab itu kalau berkumpul itu sering bergurau, bercanda. Jadi seolah-olah dia menyalahkan waktu. Nah, kamu ini bekerja waktu yang tidak tepat. Kamu berangkat ke dulu tidak tepat. Ya, sejujurnya kita dulu ya. Orang-orang kita dulu jangan berkina, karena waktu ini tidak banyak. Tentunya bukan itu yang menjadi persoalan. Yang menjadi persoalan usaha kita. Ya. Kalau usaha kita bagus, insya Allah akan masih bagus. Bukan karena waktu. Waktu itu sama kata Allah. Tidak ada waktu yang inisial tidak ada waktu yang krusial. Artinya waktu itu sama dengan semua. Yang penting bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu itu dengan baik. Kalau kita baik, insya Allah akan bisa baik. Dan
Saya yakin bahwa di sini adalah para pemuda yang punya integritas yang tinggi untuk niat untuk membangun sebuah CPI adalah sebuah yang baik. Yakin niatnya adalah bagaimana bisa membuat satu kegiatan yang untuk masa depan. Saya yakin bahwa CPI adalah sebuah sarana bagi kita untuk menjadikan amal soleh buat kita. Walaupun mungkin sebagian orang mempunyai image yang kurang baik misalnya kan, tapi kita sebagai pelaku, sebagai sebuah instrumen itu harus membuktikan bahwa yang namanya CPI itu adalah hal yang positif, hal yang positif yang bisa memberikan harapan besar kepada masyarakat. Karena itu ada namanya berbagi ya, tadi kita lihat berbagi kepada yang lain. Karena itu bahwa apa yang kita dapatkan di kerja ini adalah sebuah hasil, dan itu nanti kita buktikan dengan berbagi dengan lain. Jadi bahwa usaha adalah sebuah keniscayaan ya. Sebagai umat harus berusaha. Apapun usaha yang penting bisa menghasilkan yang baik. Oleh karena itu bahwa waktu tadi yang Allah SWT berikan kepada kita adalah sebuah sarana bagi kita, sarana untuk bagaimana kita beramal soleh, ya, menyebarkan kebaikan. Walaupun Allah SWT menunjukkan ayatnya wa innal insana khusr, sesungguhnya kita pasti rugi. Ya, ayat ini umum. Ya, semua kita pasti rugi. Semua kita pasti rugi. Jadi orang yang tidak pandai menekan waktu ataupun pandai tetap akan rugi. Illa kecuali kata Allah, orang-orang yang beriman. Artinya orang yang punya fundamental yang bagus, orang yang punya kekuatan ruhi yang bagus, itu adalah orang-orang yang dikecualikan Allah sebagai orang yang rugi. Tapi itu pun belum 100%. Ditambah lagi wa amilus shalihat ini. Artinya bahwa natijah atau hasil orang yang beriman itu pasti menghasilkan amal soleh. Orang yang beriman itu sudah dipastikan bahwa pasti akan berbuat soleh, beramal soleh. Maka dalam Al-Quran setiap kita jumpai kata amanu pasti gandeng-gandeng amal sholihat. Karena itu kan natijah hasilnya. Orang yang beriman pasti menghasilkan berbuat yang baik. Karena iman adalah dasar, kemudian menghasilkan pada hal yang pasti. Tapi itu pun belum cukup kita menggunakan itu. Nah, ada lagi tambahnya watawasau bil haq. Artinya kita harus menebarkan. Kenapa di sini menggunakan kalimat sigha musyarah kata dalam bahasa ya. Artinya sigha bentuk untuk senantiasa berkesinambungan. Jadi yang namanya kebaikan itu tidak hanya terfokus kepada yang menyampaikan, tapi orang yang mendengarkan juga harus menyampaikan kepada yang lain. Maka dikatakan sigha musyarah, harus ada berkesinambungan kepada yang lain. Jadi senantiasa kita punya kewajiban untuk menebarkan yang namanya kebaikan itu. Watawasau bil haq. Watawasau itu adalah sigha musyarah, jadi harus kita senantiasa menebarkan kebaikan. Yang terakhir adalah watawasau bis sabr. Kita pula dituntut untuk bersabar di dalam menebarkan itu. Karena sabar ini merupakan sebuah sifat yang luar biasa. Sabar ini sifat yang luar biasa. Beratnya buat kita. Walaupun kita seringkali mengatakan sabar, kita belum sabar. Sabar itu adalah sebuah aplikatif. Jadi kita harus mengamalkan sabar itu. Dan Allah SWT menjanjikan sebuah pahala tanpa batas bagi orang yang pandai bersabar. Makanya itu tuntutan kita dalam berbagai kegiatan ya memang harus bersabar. Apalagi seorang konsultan misalnya harus bersabar. Ketika mendatangi misalnya para pejabat, ya tentu kan tidak langsung pikir ya. Pasti ada berbagai macam tantangan bersabar. Ketika kita tidak bersabar, nanti itu tidak berhasil. Karena itu memang tuntutan kita harus mengamalkan namanya. Jadi 4 pilar
yang harus dijadikan sebagai fondasi kita dalam berbagai kegiatan, ya, apalagi kegiatan seperti ini untuk 14 ini sebagai dasar kita, sehingga kita insya Allah tetap bertahan walaupun kita dilanda berbagai macam kesulitan, tapi insya Allah dengan kita mengamalkan 4 pilar ini, insya Allah kita akan menjadi orang yang beruntung. Bila disampaikan mudah-mudahan manfaatnya, dan terakhir mari kita berdoa, ya, mudah-mudahan apa yang kita kerjakan pada hari ini sudah dihasilkan sebuah Astagfirullahaladzim. Al-Fatihah. A'udzu billahi sesi kedua ini adalah pandangan umum dari bisnis partner. Dalam hal ini kita mulai yang pertama, CP Lakon Sultana. Silakan. Saya hormati Ustaz Mansur selaku orang tua kami, guru kami. Kami berharap teruslah menjadi guru kami dan orang tua kami dalam perkumpulan komunitas kami. Yang saya hormati inisiator kami, sang founding father kami, Bapak Sulbi Setri Bila. Yang saya hormati Bapak Aan Sahnan, juga selaku pejuang dari Buana Kalpataru. Dan yang saya hormati Bapak Herman Ambo Indi, Direktur Ansulino, yang meskipun secara administrasi perusahaan dia tidak bergabung dalam komunitas konsultan kita, tapi beliau secara emosional ada di hati kita bersama. Dan juga rekan-rekan profesional tim ahli yang berkumpul pada kesempatan hari ini. Saya pada hari ini diminta untuk menyampaikan pandangan karena saya lebih duluan daripada teman-teman yang ada di sini. Sebelumnya mungkin Bapak Sumarli Tahir sudah bikin perusahaan sendiri. Saya selaku CP Lakon Sultana, meskipun saya Lakon Sultana, tapi saya tetap merasa masa hina. Meskipun saya tetap BKK. Meskipun saya BKK, saya tetap komunitas Jogja, Pinrang, dan kawan-kawan yang pernah bergabung di organisasi ini. Dan mayoritas kita di sini adalah kerukunan keluarga Pinrang. Jadi memang sudah selayaknya dan sepatutnya Sipak Henga, Sipak Kalapi, Sipak Kamase saling mengangkat derajat. Dan inilah kita disatukan dalam Buana Kalpataru, Lakon Sultana, dan CV Masakina. Pintar juga. Ya. Jadi tadi sudah disampaikan oleh
Sulbi bahwa kita ini berangkat dari komunitas puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang hingga sampai saat ini komunitas kita yang saya sebutkan tadi berawal dari kawan-kawan komunitas Yogyakarta, komunitas DKK, komunitas Pinerang. DKK ini memang bukan dari etnis Jogja, tapi ada Bang Aan, ada Agus, ada Septian, ada Edward. Nah, kita sudah menjadi satuan komunitas yang bergerak di bidang profesional ini. Jadi saya mau bercerita sebelum saya memberikan sebuah pandangan bahwasanya sebelum ini kegiatan ini yang kita diminta untuk pakai begini-begini tahun 2015 kita sudah lakukan. Dan ini saksinya ini. Ada Mas Tulus, saya, Sulbi, dan Yusuf juga di hotel ini cuman di lantai bawah. Dan alhamdulillah tahun 2002 ini kembali lebih banyak lagi. Sungguh luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin dan amin syafirin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Mohon pertama-tama puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala mana pada siang hari ini atas undangan dari CP Mas Agi Enam Kesulitan. Saya mewakili atas nama Direktur CP Pilar Utama Ekonomi Baraka menghadiri acara rapat tahunan evaluasi tahun 2022. Semoga dengan adanya pertemuan ini silaturahmi kita lebih erat, kerjasama kita lebih baik lagi ke depannya, dan tentunya dari sisi dari sisi ekonomi, dari sisi peningkatan SDM dan sebagainya bisa lebih baik ke depan bersama. Salam dan salam atas junjungan Nabi Muhammad. Itulah karena kata Pak Gabung tadi, kita ini berangkat dari akar. Jadi jangan menganggap bahwa kan sekarang kita masih kadang tarik-tarikan proyek. Nah, dia udah masukkan proposal, saya juga masukkan proposal, dia diterima, kadang juga saya diterima. Tapi itu udah biasa. Tadi yang mengerjakan. Kami terkumpul di Lakindo. Ya, dikerjakan oleh anak-anak lagi. Masalah yang penting B-nya saya dapat. Jadi kalau misalnya Pak Andi masukkan proposal, saya masukkan proposal saya dapat. Ya Pak Andi datang ke Batam, saya traktir. Bagian dari permohonan masa. Jadi Pak Andi kalau Andi ditraktir berarti proposal saya terima. Ya saya juga berharap seperti itu dengan Mas Agina. Kalau dengan beliau ini, nah ini pada itu nanti ya kita ya saat-saat saya cerita. Jadi dengan beliau ini jujur aja, beliau termasuk salah satu mentoring saya di Indo. Alhamdulillah seperjuangan perjalanan, jadi banyak hal yang tidak bisa saya ceritakan, termasuk dulu saya pernah satu kamar dengan beliau. Kami pernah di Jogja kuliah bersama, beli satu motor harga 5 juta. Saya pakai dari jam, karena saya kuliah malam, beliau pagi jam 6 pagi sampai jam 6 malam, saya jam 6 malam sampai jam 6 pagi. Nah inilah ceritanya, saya punya motor XR. Nah itu kalau mau dicerita sejarahnya memang Nangis ya, dengan posisi yang sekarang walaupun kita belum sampai betul-betul di puncak kan, sebenarnya kita punya cerita masing-masing, punya sejarah masing-masing. Itu pada pagi itu bahwa kita ini sebenarnya berangkat dari akar. Jadi jangan pernah melupakan bahwa kita sekampung, kita ini satu perantauan sekampung. Ya memang mungkin kawan-kawan misalnya kayak Pak Aan yang dari Medan. Yang kedua kita butuh yang namanya networking, jaringan. Yang ketiga yang paling utama yang tentunya finansial. Jadi ketiga ini harus menjadi satu padu. Yang pertama networking. Jadi saya mau motivasi kepada kawan-kawan bahwa kita jangan tinggal dulu diam.
kita punya banyak waktu. Konsultan ini sebenarnya pekerjaannya tahu sendiri seperti apa konsultannya. Kalau memang yang mau sedikit profesional atau yang ini, sebenarnya kita punya banyak waktu. Jadi luangkanlah waktu untuk menjadi sebuah networking, jaringan. Saya memang sukanya yang kelihatan pintar ya, tapi juga kita orang pintar misalnya. Jadi apa ya, kebiasaan kita, terutama kita perantau orang pintar ini, supaya ya kumpul di mana kumpul di situ, tapi menurut saya tetap bangun jaringan di luar. Contoh misalnya Pak Sulbi, siapa yang tidak kenal Pak Sulbi di Tanjung Pinang? Tapi setidaknya dia mengenal bahwa dia adalah ketua Indo. Ketua Indo ini bukan posisi sembarang, Pak. Iya, 700 suara. Ini yang paling penting mentoring. Jujur mentor saya di sini Pak Sulbi, Pak Herman sama Pak Gabung. Gabung termasuk mentor saya sebenarnya. Serius, termasuk pasangan ini. Ini mentor saya. Jadi ketika saya bercerita, ketika saya diskusi minum kopi, saya tidak hanya sekedar bercerita, tapi saya mesti menanyakan seperti apa pekerjaannya, seperti apa dia menggolkan proyeknya. Nah, itulah pentingnya yang namanya mentoring. Jadi kita sih buat kawan-kawan juga tentang membaca langkah 1000 itu dimulai dari satu langkah pertama. Jadi jangan pernah lagi untuk melangkah, ya langkah beberapa bulan ke depan itu pasti akan dimulai dari langkah pertama. Kawan-kawan yang membuat tentang anjing kamu, saya membuat perusahaan khusus di bidang perencanaan sipil, misalnya silahkan ngobrol. Jadi kita sebenarnya tetap berkolaborasi. Jangan takut. Kesalahan yang paling fatal adalah takut berbuat kesalahan. Nah itu. Jadi ketika mau melangkah jangan takut salah. Itu adalah kesalahan yang paling fatal. Jadi kesalahan yang paling fatal adalah takut salah. Justru saja melangkah. Kalau bahasanya Bang Din, saya ingin bahasanya di depan pasti ada keajaiban. Melangkah saja di depan pasti ada keajaiban. Bukan saya merasa sombong atau apa saya jual keras bertonton, saya ya bismillah aja. Nggak tahu kapan habis ya lama capek untuk. Walaupun kadang rugi, tapi niat saya udah beda. Ketika saya bangun saya udah mau perbaiki niat saya. Jadi ketika saya rugi niat saya udah lain. Karena hitungannya adalah ibadah. Mohon maaf ya, saya bukan merasa sombong, mohon maaf. Nah, lewat beras mungkin saya rugi, tapi dirugikan dari dunia kita Indonesia. Jadi sebenarnya Allah itu maha adil. Jadi jangan takut kawan-kawan, jangan takut mulai perbaiki niat, melangkah saja, jangan takut salah, melangkah saja. Kawan-kawan di Bantal Pataru dan selama ini mungkin bergabung dengan Pak Yusuf. Tadi di kapal saya coba yang memang Pulau Sejarah di Pulau Bintan. Pulau Batam, Pulau Wisata. Cakep. Terima kasih saya ucapkan atas kerjasama. Satu lagi. Saya suka katanya takutnya lupa kan. Duduk bersama berpindah suku. Kerja yang berat, bahu membahu. Apabila kita bersatu padu, insya Allah kita akan maju. Bismillah. Terima kasih untuk kesempatannya. Syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul untuk pagi hari ini, kegiatan hari ini. Bahwa sama juga kita saya sebenarnya sudah sebenarnya untuk menyampaikan ini karena artinya Pak Direktur tadi yang lebih pantas untuk menyampaikan apa sih pandangan ya, pandangan. Oke, jadi untuk yang tadi disampaikan sama rekan-rekan yang sudah ada ini,
kita beranjak dari akar, dan mungkin akarnya tadi sudah disebutkan dari mana, mungkin tidak dari Jogja. Kalau saya sedikit bercerita ke belakang sebelum adanya siklus itu, sebenarnya kami dan Yusuf itu awal mulanya itu beranjak dari bukan Kalpataru, tapi beranjak dari ujungnya tadi itu ya betul, kondisi ekonomi sebenarnya. Ya, jadi di saat kita kuliah ini agak mundur sedikit ya. Dan kalau tadi kan kita masuknya udah di siklus tour ya, tadi kita masuknya dari siklus tour. Sebelum siklus tour itu sebenarnya masih ada lagi cerita yang mungkin nggak banyak yang tahu ceritanya. Jadi mungkin saya karena ini sudah flashback ke belakang, sudah diceritakan mulai dari siklus tour, tapi saya ceritakan lagi sedikit ke belakang sebelum siklus tournya itu beranjak dari kondisi ekonomi kita di saat kita kuliah sebenarnya bersama Pak Yusuf. Waktu itu memang Pak Yusuf merupakan teman satu angkatan saya, teman juga di organisasi KSL, teman bertukar pikiran, teman cerita, semua kondisi mungkin di saat kami kuliah itu tahu lah tentang Pak Yusuf. Walaupun sebenarnya kami bukan dari daerah yang sama, dan memang Pinrang ini teman-teman di asrama Pinrang itu sebenarnya bukan orang yang asing kalau buat saya, karena memang teman-teman yang ada di asrama, kalau saya main ke asrama itu ya mungkin tidak semuanya kenal dengan saya, tapi rata-rata tahu lah. Jadi memang teman-teman yang ada sekarang ini atau mungkin yang seangkatan dengan Pak Yusuf atau sebelum Pak Yusuf mungkin sedikit banyak sudah kenal dengan saya. Jadi beranjak dari cerita dipotong sedikit, sebenarnya ini awalnya itu kalau awal mula siklus tour and travel itu dari pengalaman saya waktu itu mengikuti karena kekurangan ekonomi lah di saat itu, karena kita melihat teman-teman kita yang kuliah di Jogja itu banyak hidup dengan kondisi yang lebih mapan lah dibandingkan kita waktu itu.